Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin. Allahumma rzuqna al-ikhlas bin niyyati wal qawli wal amal. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali lagi di kajian Ramadan yang membahas bab ilmu dalam kitab Mishkatul Masabih karya Al-Imam Al-Muhaddits Al-Khatib At-Tibrizi rahmatullahu alaih. Alhamdulillah, kita masuk ke hadis yang ke-61. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حد العلم الذي إذا بلغه الرجل كان فقيها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ على أمتي 40 حديثا في أمر دينها بعثه الله فقيها وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. Sebutkan di dalam hadis ini bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya apa batasan ilmu. Jika seseorang melewati sudah mencapai batasan itu, orang bisa disebut orang yang faqih, orang yang memiliki pemahaman atas ilmu agama. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, man hafidha ala ummati 40 hadisan, barang siapa yang menghafal 40 hadis fi amri diniha, hadis tentang umur-umur agama. Jadi maksudnya adalah tentang faraiduddin, perintah-perintah agama, bukan di dalam tidak ada cerita-cerita. Jadi semua hadis ini tentang perintah-perintah di dalam agama Islam. Ba'athahullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengutusnya menjadi orang yang faqih. Wa kuntu lahu yaumul qiyamah syafi'an, dan Rasulullah mengatakan bahwasanya nanti di hari kiamat Rasulullah bisa memberikan syafaat kepada orang yang menghafal 40 hadis tersebut. Al-Imam Nawawi radhiyallahu anhu mengatakan yang dimaksud dalam menghafal hadis 40 hadis tersebut adalah menghafal hadisnya dan menyampaikannya kepada orang lain, tidak hanya menghafal hadisnya saja. Jadi menghafal hadis 40 itu dan juga menyampaikan kepada orang lain. Sedangkan Mula Al-Qari rahmatullah alaih mengatakan bahwasanya maknanya adalah menghafal hadis tersebut dan faham akan maknanya, memahaminya dan mengajarkannya kepada orang lain. Ini adalah, kata Mula Al-Qari, adalah adna maratibil fiqh. Jadi martabat kefaqihan seseorang yang paling rendah adalah ini, menghafalkan 40 hadis, memahami 40 hadis tersebut dan mengajarkan kepada orang lain. Makanya para ulama membuat kitab hadis 40 hadis seperti Arba'in Nawawi yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi rahmatullahu alaih, dan ulama-ulama lain yang membuat kitab hadis yaitu 40 hadis tentang amruddin, tentang umur agama. Jadi tidak ada kisah-kisah di dalam, semuanya adalah hukum-hukum agama. Seperti itu. Lalu hadis yang ke-62. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal tadruna man ajwadu judan? Qalu Allah wa rasuluhu alam. Qala Allah ta'ala ajwadu judan, thumma ana ajwadu bani Adam wa ajwaduhum man ba'di rajulun wa ajwaduhum min ba'di rajulun alima ilman fanasharahu ya'ti yawmal qiyamah amiran wahdahu aw qala ummatan wahidan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat ridwanullahu alaihim ajmain, siapa orang yang paling pemurah? Orang yang paling pemurah. Lalu para sahabat mengatakan bahwasanya Allah dan Rasulnya yang lebih faham. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan
Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling pemurah. Lalu Rasulullah mengatakan, dan saya adalah orang yang paling pemurah di Bani Adam, di seluruh Bani Adam. Dan orang yang paling pemurah setelah saya adalah seseorang yang memiliki ilmu, lalu ia pahami ilmu tersebut dan dia ajarkan, dia sampaikan kepada orang lain. Nah, di sini jud, pemurah dan sakha, apa perbedaan kalimat jud dan sakha? Di sini ada berbagai wujuh, ada berbagai macam perbedaan antara jud dan sakha. Nah, di sini kalau misalnya jud itu a'am min sakha. Jadi kalimat jud itu lebih umum daripada kalimat sakha. Kalau misalnya sakha itu pemurah dikhususkan hanya untuk harta saja. Jadi dia pemurah dalam harta, dia memberikan bersedekah banyak, itu disebutnya sakha. Akan tetapi jud itu lebih umum semuanya, tidak hanya harta. Itu baik harta ataupun dia punya ilmu dia bagi, itu juga termasuk dalam jud. Jadi orang yang jud, pemurah, kalau misalnya di kalimat itu jud, itu tidak dikhususkan hanya di dalam harta, akan tetapi bisa harta dan bisa yang lainnya, tidak dikhususkan. Tapi kalau misalnya sakha itu dikhususkan untuk harta. Itu salah satu perbedaan antara jud dan sakha. Lalu perbedaan yang kedua, al-jud al-i'ta'u biduni su'al. Nah, jadi al-jud itu memberi tanpa mengharapkan sesuatu, dan sakha itu as-sakha itu lebih umum lagi. Kalau jud itu memberi tanpa mengharapkan sesuatu. Ini perbedaan yang lainnya antara jud dan sakha. Sedangkan sakha itu lebih umum, baik dia memberi tanpa mengharapkan sesuatu ataupun dia memberi dan mengharapkan sesuatu imbalan. Gitu. Jadi kalau misalnya kita memberikan seseorang kepada orang yang fakir tanpa mengharapkan sesuatu, berarti itu masuk ke dalam jud. Tetapi kalau sakha dia umum, bisa juga tanpa memberikan tanpa berharap sesuatu ataupun berharap akan sesuatu. Nah, kalau misalnya ini adalah perbedaan yang ketiga, al-jud itu sifat di dalam hati. Jadi di dalam hati manusia itu jud. Tetapi sakha itu adalah athar. Jadi suatu penyebab tersebab daripada jud ini. Jadi keluarlah sakha. Karena ada jud di dalam hatinya, maka keluarlah sebabnya, yaitu sakha. Seperti itu perbedaan antara jud dan sakha. Lalu ya'ti yaumul qiyamah amiran wahdahu, orang yang memiliki ilmu dan faham atas ilmu lalu mengajarkannya, menyampaikannya kepada orang lain, akan datang yaumul qiyamah bisa menjadi amir sendiri, menjadi pemimpin, ataupun datang jadi umat yang satu. Jadi umat menjadi jamaah yang satu. Itu kelebihan dan fadilah juga, keafdalan dalam mencari atau yang memiliki ilmu agama. Hadis yang ke-63. Wa anhu radhiyallahu anhu, ayu an Anasin radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala manhumani la yashba'ani, manhumun fil ilmi la yashba' minhu wa manhumun fid dunya la yashba'u minha. Rawal Baihaqi al-ahadits thalatha fi syu'abil iman, wa qala al-imam Ahmad fi hadits Abi Darda hadha matnun masyhurun fi ma bainan nasi wa laysa lahu isnadun sahih. Jadi 3 hadis yang tadi disebutkan dari hadis 61, hadis 62 dan hadis yang mau dijelaskan ini hadis yang 63 itu diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abil Iman. Dan Imam Baihaqi mengatakan
bahwasanya Imam Ahmad menjelaskan pada hadis Abu Darda, disebut hadis Abu Darda itu adalah matanya masyhur fima bainan nas, tapi tidak memiliki sanad yang sahih. Itu kata Imam Al-Baihaqi dan mengutip daripada Imam Ahmad. Hadis ini la yashba'ani manhumani, disebutkan manhum harisan la yashba'. Jadi ada dua golongan yang tidak akan kenyang. Yang pertama manhumun fil ilmi, yang mencari ilmu, dia tidak akan kenyang akan ilmu yang ia dapat. Yang kedua manhumun fit dunya, yang mencari dunia juga dia tidak akan kenyang akan dunia. Gitu, ada dua tipe. Yang pertama orang yang mencari ilmu, penuntut ilmu, talibul ilm, itu tidak akan kenyang atas ilmu yang ia dapatkan. Pasti merasakan lapar dan ingin mendapatkan ilmu-ilmu yang lainnya. Begitupun ahli dunia yang ia mencari dunia, dia cinta kepada dunia, maka ia tidak akan kenyang dengan dunia yang ia dapatkan saat ini. Dia harus mencari dunia lagi, dan dunia lagi, tidak akan kenyang. Jadi disebutkan dalam hadis ini. Jadi ada dua golongan, yang satu baik dan yang satu bisa dibilang ini buruk. Hadis ke-64, wa an Aun qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, man humani la yashba'ani sahibul ilmi wa sahibud din wa sahibud dunya wa la yastawiyani, amma sahibul ilmi fayazdadu ridan lirrahman wa amma sahibud dunya fayatamad fi tughyan. Thumma qara'a Abdullah kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Qala wa qala al-akhar innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Rawahu Darimi, hadis riwayat Imam Darimi. Nah, hadis ini juga menjelaskan tentang dua golongan tadi, golongan yang ahli ilm dan golongan yang ahli dunia. Disebutkan bahwasanya ada dua golongan yang tidak akan kenyang. Yang pertama ahli ilmi, tidak akan kenyang atas ilmu yang ia dapatkan. Dan yang kedua ahli dunia, tidak akan kenyang atas dunia yang ia dapatkan juga. Tapi keduanya tidak akan sama. Karena ahli ilmi ia akan menambahkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ia terus mencari ilmu, maka ridha dari Allah Subhanahu wa taala akan terus bertambah untuknya. Tetapi ahli dunia akan terus-menerus menjadi di dalam tughyan, di dalam maksiat. Semakin banyak ia mencari dunia, maka semakin banyak pula ia berada di dalam sebuah kemaksiatan. Lalu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu membacakan ayat kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Itu ayat Al-Qur'an. Lalu disebutkan ayat lain innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Sudah dijelaskan di hadis-hadis yang sebelumnya. Jadi intinya dua ayat yang pertama itu menjelaskan tentang seseorang di dalam kemaksiatan ketika ia mengharapkan dunia saja, dan yang kedua orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki rasa ketakutan, memiliki takwa yang besar adalah seorang ulama. Tentunya ulama yang rabbaniyun, haqqaniyun, yang menjalankan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi apa yang dilarang Allah, dan belajar ilmu agama mengajarkannya seperti itu. Tidak seluruh ulama, karena banyak ulama yang hanya luarannya saja menisbatkan dirinya ulama seperti itu. Na'udzubillah sama na'udzubillah. Hadis ke-65, wa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna unasan min ummati sayatafaqqahuna fid din wa yaqra'una al-Qur'an wa yaqulun na'til umara'a fa nusibu min dunyahum wa na'taziluhum bidinina wa la yakunu dhalik kama la yujtana min al-qital illa ash-shawq kadzalika la yujtana min qurbihim illa nuqtah. Qala Muhammad bin Subah ka'annahu ya'ni al-khataya. Rawahu Ibnu Majah. Ini sebuah nasihat, sebuah pesan
yang ditujukan kepada orang yang faham ilmu agama dan juga faham Al-Quran. Orang yang faqih, orang yang alim. Ini adalah hadis, sebuah nasihat untuk para orang yang faqih dan para yang alim. Bahwasanya Rasulullah mengatakan bahwasanya nanti ada manusia dari umatku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ia faham ilmu agama dan ia juga membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran. Lalu mengatakan kita akan datang kepada umara, kepada pemerintah, pada para pemimpin. Lalu kita mengambil dunianya dan kita berikan asal daripada agama yang kita pahami. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan itu tidak akan terjadi, tidak akan mungkin. Lalu diibaratkan kepada pohon yang tidak memiliki buah, akan tetapi cuma memiliki duri saja. Jadi ketika kita ingin mengambil buah dari pohon itu, kita tidak akan mendapatkan buah, akan tetapi hanya mendapatkan duri saja. Begitupun kalau misalnya kita mendekati para umara, para pemimpin, kita hanya mendapatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mustasnanya tidak dituliskan illa baru titik, tidak dituliskan mustasnanya apa yang hanya kita dapat ketika kita mendekati para umara, kita mendekati para pemimpin. Dan Abdullah bin Sibah menjelaskan ka'annahu, sepertinya mengatakan ka'anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan khataya adalah keburukan, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang hanya didapatkan ketika kita mendekati para pemimpin, para umara, seperti itu. Jadi sebuah nasihat, sebuah pesan mau'izah kepada para ahli agama dan juga para ahli Al-Quran, bahwasanya ketika kita ingin terus mendekati para umara itu kita tidak akan mendapatkan sesuatu yang sesuatu yang baik kecuali hanya khata, ya kata Abdullah, yang dikatakan oleh Muhammad bin Sibah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Alhamdulillah, hanya ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Nanti kita bertemu lagi. Ini tidak lama lagi insyaallah kita akan menghatamkan bab ilmu dalam kitab Mishkatul Masabih karya Imamul Muhaddits Al-Khatib At-Tibrizi. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya sampai akhir nanti. Semoga kita selalu diberikan kesehatan agar mendapatkan seluruh keistimewaan di bulan suci Ramadan ini. Syukran lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.